الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آيات الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال في آيات الأخرى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة ثم قال في حديث الأخرى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وخيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazana idza syi'ta syahla. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang dimana pada malam yang berkah ini atas segala nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung nilainya berupa nikmat sehat, nikmat waktu, dan juga nikmat iman dan Islam ini kita bersyukur kepada Allah sehingga kita masih menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memperkenankan kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa senantiasa menjalankan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Terutama baru saja kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu, dan ini merupakan taman-taman surga yang dimana seluruh makhluknya Allah, baik para malaikat, baik jin, manusia yang muslim, dan juga binatang-binatang, hewan-hewan, mereka senantiasa memintakan permohonan ampunan kepada Allah, kepada orang yang mengajarkan ilmu agama dan yang belajar ilmu agama. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah para jamaah ibu. Kita termasuk insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikat dan seluruh makhluknya Allah di muka bumi ini maupun yang ada di langit. Amin ya robbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tadi kalau kita meresapi, memahami apa yang dibacakan imam di dalam salat maghrib tadi, rakaat yang pertama imam membacakan surat yaitu Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Di situ dia awali dengan kalimat yang indah, qad aflahal mu'minun. Alangkah beruntungnya atau sungguh alangkah beruntungnya orang-orang yang beriman. Di situ Allah mengawali dengan kalimat sebagai bentuk yaitu penegasan dan juga kabar gembira bagi orang yang beriman. Orang yang beriman mendapatkan kabar gembira apa? Mereka adalah termasuk manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang sukses hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kenapa? Karena di situ menggunakan kata huruf qad. Qad itu sebagai penetapan, kepastian. Jadi Allah sudah memastikan bahwa golongan orang-orang yang beriman hidupnya akan beruntung, hidupnya akan dijamin oleh Allah bahagia dunia dan akhirat, bahkan akan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di situ disebutkan dengan lafadznya qad,
itu menunjukkan sebagai kepastian, sebagai ketetapan yang Allah buat bagi orang-orang yang beriman. Mereka hidupnya akan selamat di dunia dan akhirat dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang beriman tentunya adalah orang-orang yang senantiasa meyakini, membenarkan risalah wahyu Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa ajaran Islam. Maka siapapun orang yang senantiasa mengamalkan ajaran Islam, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Siapapun orang-orang yang senantiasa membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu hidupnya pasti beruntung, selamat dunia dan akhirat, dan pastinya akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana juga kalau kita pahami di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, ketika Nabi menggunakan juga lafadznya qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qala Allah taala bima atahu. Di dalam hadis sahih Nabi mengatakan sungguh alangkah beruntungnya orang-orang yang dia berserah diri hanya kepada Allah, orang-orang yang hudiya ilal Islam, dalam riwayat yang lain yang mendapatkan petunjuk menjadi orang muslim, bisa mengamalkan ajaran Islam, bisa menjadi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, orang-orang yang senantiasa bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi, itu orang yang betul-betul beruntung hidupnya. Karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, orang-orang yang tidak bisa mengamalkan petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya mereka adalah orang-orang yang halik, orang-orang yang wail, orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, dan orang-orang yang rugi, khusrun kata Allah dan kata Nabi di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena mereka terhalangi untuk mendapatkan hidayah, mereka terhalangi untuk bisa mengamalkan amal kebajikan, dan mereka terhalangi untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang yang celaka, itu orang yang tidak beruntung, itu orang yang rugi hidupnya, Bapak Ibu. Maka alangkah indahnya Allah senantiasa mengingatkan kita di dalam ayat-ayatnya yang mulia. Makanya kalau kita meresapi tadi, maka alangkah beruntungnya kita menjadi orang muslim, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, diberi rezeki yang cukup, dan diberi hati yang serba qanaah, bersyukur kepada Allah atas segala pemberian Allah Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, marilah kita senantiasa memupuk iman kita, menjaga iman tauhid kita. Jangan sampai iman kita lepas dalam diri kita, sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali tetap berpegang teguh kepada agama Allah, Quran dan Sunnah, rendah diri, pasrah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah, dan bisa mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam, Bapak Ibu. Ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat kondisi di akhir zaman ini, memang sedikit sekali ya orang-orang yang antusias untuk belajar ilmu agama dibandingkan mereka yang tidak belajar ilmu agama. Meskipun Nabi sendiri sudah meramalkan, memprediksikan sesuai dengan bimbingan wahyu petunjuk Allah Ta'ala di dalam sunnahnya, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat, atau mungkin tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, ayyaqilal ilm, sedikitnya orang yang belajar ilmu agama. Itu sudah diprediksikan oleh Nabi, sudah disampaikan oleh Nabi 14 abad yang telah lalu. Sedikitnya orang yang antusias untuk mempelajari ajaran Islam, sedikit sekali orang yang mau mereka punya semangat ghirah mendatangi majelis-majelis ilmu, sedikit sekali. Makanya alangkah beruntungnya kita yang hadir di sini para jamaah Bapak Ibu, dari sekian banyak orang, sekian manusia, Allah bimbing kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim. Kenapa? Ini termasuk orang-orang yang telah disampaikan oleh Nabi, dijanjikan oleh Nabi, termasuk orang-orang yang terasing. Apa terasing? Ghuraba dalam bahasa Arabnya. Persis sebagaimana dijanjikan oleh Nabi di dalam hadis Imam Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
badal Islam ghoriban wa saudu kama ghoriban wa saudu kama bada ghoriban fatuba lil ghuraba. Nabi menyampaikan alangkah beruntungnya ketika orang-orang itu menjadi terasing. Siapa mereka? Mereka yang terasing di tengah-tengah masyarakat. Ketika awal Islam itu datang pada saat Nabi Muhammad SAW mengajarkan, mendakwakan ajaran Islam, maka Nabi sendiri juga dianggap asing, dianggap aneh oleh para penduduk Quraisy Mekah saat itu, orang-orang jahiliyah musyrik. Kenapa? Karena ajaran Nabi, dakwah Nabi ini menyelisihi kebanyakan ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrik jahiliyah Quraisy Mekah saat itu. Yang kebanyakan mayoritas penduduk Mekah, orang-orang Quraisy itu menyembah berhala, menyembah patung, ada yang menyembah dewa, ada mereka berkeyakinan dengan ramalan-ramalan para dukun, para kahin dan sebagainya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah risalah wahyu Allah bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya, maka dianggap aneh karena menyelisih kebanyakan keyakinan, adat istiadat, tradisi nenek moyang orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah. Kenapa? Karena kejahiliatan mereka, kebodohan mereka terhadap agama, sehingga mereka menyimpang dari syariat ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang hanif. Jadi para jamaah Bapak Ibu, Nabi sendiri ketika pertama dakwah saja menyampaikan kebenaran kepada para penduduk Mekah, dianggap juga aneh, dianggap Nabi gila, dianggap Nabi penyamun, dianggap Nabi pemecah belah umat, dianggap Nabi itu memiliki ajaran yang baru. Dan masih banyak lagi slogan-slogan yang dilekatkan orang-orang Quraisy Mekah kepada Nabi. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy Mekah saat itu tidak menerima dengan ajaran Islam, yang ajaran itu berisi tentang apa? Tauhidullah Ta'ala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, ini kan bertentangan dengan keyakinan orang-orang musyrik Quraisy Mekah, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang Quraisy Mekah tidak terima dengan kedatangan Nabi dengan ajaran yang baru, dianggap baru. Maka disitulah dianggap asing Nabi. Maka Nabi sendiri juga mengatakan wasaudu kama bada ghoriban, maka nanti akan datang pula ketika orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam yang akan datang, maksudnya saat ini, zaman sekarang ini, maka orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam kembali kepada fitrah yang benar, maka dianggap juga asing, aneh Bapak Ibu. Maka benar kata Nabi, fatuba lil ghuraba, alangkah beruntungnya orang-orang yang terasing. Jadi kata-kata tuba, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para ahli hadis mengatakan yaitu sajaratun fil jannah, pohon yang ada di surga. Jadi tuba, para ahli hadis sebagian mereka menjelaskan tafsir di dalam hadis tersebut adalah yaitu apa? Sajaratun fil jannah, pohon yang ada di surga. Bahkan pohon tuba itu adalah salah satu pohon yang sangat indah, yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ketika para penduduk surga melewati pohon tuba itu, maka mereka tidak akan sampai ke tujuan hingga melewati selama berapa? Mi'ah am, 100 tahun lamanya. Jadi melewati pohon tuba saja itu lamanya berapa Bapak Ibu? 100 tahun baru sampai tujuan. Baru bisa melewati pohon itu. Begitu besarnya, begitu gedenya, begitu indahnya, bahkan buah-buahnya yang menjuntai ke bawah, yang siap untuk dipetik dan siap untuk dimakan. Berbagai buah apa saja ada di pohon tuba itu, Masya Allah begitu lezatnya. Itulah keberuntungan bagi orang-orang yang terasing. Siapa mereka yang terasing? Ketika Nabi pernah ditanyakan, wa manil ghuraba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, siapakah mereka yang ghuraba, yang terasing wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, faqal alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang terasing adalah mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat di saat masyarakat rusak akidahnya, imannya, agamanya, akhlaknya, maka orang-orang ini berusaha untuk memperbaiki keadaan manusia yang sedang rusak tadi.
Berat apa mboten Pak Bu? Berat, maka dianggap asing. Ketika ada orang yang memperbaiki, membenahi akhlak, perilaku, ucapan, perbuatan, bahkan keyakinan agama yang mereka menyeleweng, menyimpang dari jalan yang benar, dari syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang yang seperti ini dianggap asing, dianggap aneh, dianggap apa? Tidak moderat, tidak mengikuti zaman dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika orang ini berpegang teguh kepada ajaran Islam, menjalankan syariat Islam yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka dianggap aneh, Pak Bu. Maka yang seperti inilah orang-orang yang dianggap guroba, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan juga, ketika ditanya siapakah mereka yang terasing, Nabi mengatakan, humul ladina yuslihuna ma'afsadan nas min sunnati. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga sunnahku, menghidup-hidupkan sunnahku, menyebarkan, menyampaikan sunnahku ketika banyak manusia meninggalkan sunnahku. Mereka sudah tidak mau untuk mengamalkan sunnah-sunnahku. Mereka sudah mulai apa? Sudah tidak respon, Pak Bu. Sudah mulai bosan, sudah mulai tidak ingin untuk menjalankan sunnah. Kenapa? Karena terlalu kolot, terlalu tertinggal zaman, ya. Dianggap ini dan itu. Itu orang-orang yang mereka meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka hadir orang-orang terasing berusaha untuk menjaga sunnah Nabi, menjaga untuk menyampaikan, menyebarkan, mengajarkan kepada umat dan masyarakat. Nah, ini orang yang terasing Bapak Ibu. Jadi berbahagialah kata Nabi orang-orang yang dianggap asing, aneh di tengah lingkungan keluarga, di tengah lingkungan masyarakat secara umum. Terus mereka berpegang teguh kepada ajaran Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah yang sahihah. Jadi para jamaah kita hidup di akhir zaman. Apa yang telah diprediksikan Nabi real, nyata. Di saat ketika kita betul-betul menjalankan Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara komprehensif, secara sempurna, maka pasti akan dianggap aneh. Bagi mereka yang tidak paham, bagi mereka yang tidak mengerti tentang ilmu Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya para ulama salaf ini sudah banyak menyampaikan di dalam qaul-qaul mereka bahwa hendaknya kalian senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada Sunnah Nabi. Ketika saat Sunnah Nabi ini sudah banyak ditinggalkan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan cukup kalian mengikuti Quran dan Sunnah. Meskipun banyak orang yang menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, begitulah yang digambarkan oleh Nabi sampai kepada kita hadis ini. Jadi mudah-mudahan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini, insya Allah tetap kita berpegang teguh kepada kebenaran sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Meskipun kadangkala mungkin di antara kita para jamaah Bapak Ibu, mungkin tatkala kita mengamalkan, menerapkan ajaran Islam, mengamalkan Quran, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang banyak orang meninggalkannya, banyak orang yang tidak meresponnya, maka jangan kita khawatir, tidak usah putus asa, kita dianggap aneh, dianggap ini dan itu. Tetaplah kita optimis, minta kita kepada Allah agar Allah senantiasa mengokohkan keimanan kita, memberikan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai kepada Imam Al-Hasan di dalam doanya, Pak, Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka anugerahkan pada kami, berikanlah kepada kami keistiqomahan ketika meniti di atas jalan yang benar, mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini doa Pak Bu, jangan lupa terus kita minta kepada Allah istiqomah. Bahkan Nabi mengajarkan doa yang sahih, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku memohon hidayah kepadamu, terus minta hidayah, minta hidayah. Agar Allah memberikan hidayah kepada kita, bimbingan, petunjuk, agar kita senantiasa berada di atas jalan yang benar. Wassadat, apa sadat?
petunjuk yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. As-sadat kebenaran. Minta petunjuk dan kebenaran. Agar hidup kita selalu benar Pak Bu. Jangan sampai salah. Kalau sudah salah ya sudah, tersesatlah kita. Maka para jamaah Bapak Ibu, sudah sepantasnya kita sebagai orang yang muslim, menjadi orang yang mengaku beriman, untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.